Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yaitu Al-Ustaz Muhammad Fahdian Akbar, Ustaz Muhammad Yahya Al-Mubarak, dan para asatid yang lainnya yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, Sayyidil Walid Al-Habib Syarif bin Muhdar Al-Habsyi, juga Al-Habib Abdullah Al-Attas, gak usah kursi. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang baru saja memberikan pembacaan maulid, dan juga Al-Habib Gureis yang baru saja memberikan tausiahnya, dan juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad As-Segaf, juga akhina saudara saya Al-Habib Idrus Al-Attas, Habib Haidar Al-Attas, Habib Alwi bin Abdullah Al-Attas, Habib Muhammad bin Anis Al-Idrus, dan juga para habaib yang lainnya yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para habaib kita mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dan mudah-mudahan kita semua yang dikumpulkan bersama para habaib besok lusa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, yang memberikan perhatiannya kepada kita, yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada setiap hamba-hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Alhamdulillah, malam ini sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah untuk mengagungkan Sayyiduna Muhammad, untuk menjunjung tinggi Sayyiduna Muhammad, untuk bisa mengambil daripada suri tauladan dari Sayyiduna Muhammad, untuk bisa senantiasa meluapkan kerinduan kepada Sayyiduna Muhammad. Di tempat ini kita diajak bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan ini perkumpulan yang luar biasa di hadapan Allah, perkumpulan yang mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ali yang mengarang atau merangkum daripada Maulid Al-Habsyi, beliau menyatakan di dalam untaian mutiaranya, Masyi ka majma'al maulid yujallil ghurub, zawaqat tabatik ya al-asi idza batatub, zawaqat tabatik ya syarik idza ba'atub, dzal jama' la syak fi jami'udz dzunub. Beliau mengatakan tidak ada perkumpulan di muka bumi yang melebihi kemuliaannya dibanding dengan perkumpulan Maulid Nabi Muhammad. Perkumpulan Maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di alam semesta ini, dan semua yang kumpul di dalam perkumpulan Maulid Nabi tersebut hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawaqat tabatik yal asi idza batatu. Hei setiap orang yang punya dosa, hei setiap orang yang melakukan kemaksiatan, sekarang waktu yang tepat untuk taubat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad, taubat kita akan diterima, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar bagaimana Nabi Allah Adam yang membawa satu buah kesalahan kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Kemudian beliau bersujud kepada Allah selama 300 tahun dengan sujud yang tulus dari dalam hatinya.
dengan rintikan air matanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak kunjung Allah taala memberikan ampunan dan juga memaafkan. Namun ketika Allah taala mengilhamkan satu doa yang dengan doa itu akhirnya Nabi Allah Adam diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doa? Allahumma ghafirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampunin kesalahan saya. Dengan tawasulnya kepada baginda Nabi Muhammad, maka dimaafkanlah Nabi Allah Adam karena satu buah kesalahan. Lalu fikirkan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita jalankan, berapa banyak dosa dan munkarat yang sudah melekat dalam diri kita. Mungkin waktu yang ada sampai akhir zaman tak cukup kita ambil seluruhnya untuk kita sujud panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih butuh daripada waktu yang panjang untuk supaya kita sujud menebus daripada dosa-dosa kita. Namun beruntungnya kita adalah umat baginda Nabi Muhammad. Beruntungnya kita memiliki irtibat hubungan dengan Sayyiduna Muhammad. Maka mudah-mudahan malam ini juga kita berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, ampuni kesalahan-kesalahan kita ya Allah. Ampuni kesalahan kedua orang tua kita ya Allah, dan ampuni kesalahan guru-guru kita ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Kemudian Habib Ali Habsyi mengatakan, Dzal jama' la syak fi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi. Semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agung perkumpulan Maulid baginda Nabi Muhammad. Begitu istimewa perkumpulan Maulid baginda Nabi Muhammad, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul di dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad, wa hayya'at ta'aman, dan mereka menyumbang dari hal konsumsi maupun materi, wa ahla makanan, mereka persiapkan tempatnya, mereka buka pintu-pintu rumah mereka dirikan tendanya, mereka gelar karpetnya untuk menampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, dan mereka berlaku baik di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mereka berlaku khusyuk, hudur hatinya di dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad. Wa kana sababan li qiraati, dan adapun mereka sekelompok panitia yang kerja keras, sehingga tua, muda, laki, perempuan bahu membahu mencari dana ke sana kemari, dan segenap panitia yang menyambut para tetamu baginda Nabi Muhammad, tim hadroh yang senantiasa melatunkan syair-syair pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang semacam ini mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah. Ba'atsallah yaumil qiyamah ma'as siddiqin was-syuhada was-shalihin fi jannatin na'im. Besok lusa kita semua bakal dikumpulin sama Allah taala, bakal dikelompokkan oleh Allah, digabungkan oleh Allah, disatukan oleh Allah bersama para syuhada, para orang-orang saleh, dan orang-orang beruntung di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, perkumpulan ini perkumpulan yang mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu hebat Sayyiduna Muhammad, begitu agung Sayyiduna Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Habib Ali Habsyi sedikit memberikan daripada gambaran tentang sosok baginda Nabi Muhammad. Ada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak. Fisiknya luar biasa, sehingga Sayyidina Hasan Tsabit mengatakan, wa ajmanu min kalam taraqat tu'aidi wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Yang lebih indah dari engkau wahai Muhammadur Rasulullah, yang lebih mulia dari engkau wahai Nabiuna Muhammad, yang lebih hebat dari engkau wahai Rasulullah, tak pernah kedua mataku melihat sosok yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Engkau sosok yang terindah yang pernah kulihat dan semua orang melihat. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, yang lebih hebat dari engkau, lebih mulia, lebih istimewa. Tidak ada seorang wanita pernah melahirkan satu sosok itu, karena engkau yang paling hebat, paling istimewa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib, tanpa ada cacat, sempurna Allah ciptakan dirimu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri seperti apa maumu. Masya Allah. Begitu hebatnya para sahabat memuji baginda Nabi Muhammad, sehingga orang-orang Arab Quraisy mereka punya yang namanya satu kebiasaan. Kalau mereka itu masuk
Di dalam bulan-bulan purnama sempurna, mereka itu punya safari, mereka punya jalan-jalan, rekreasi, pariwisata, apa kumpul di Sakhrah padang pasir, memandang daripada keindahan bulan purnama. Ketika Rasulullah masuk untuk ikut memandang daripada bulan purnama, rekreasi juga, ikut di dalam Sakhrah, di dalam padang pasir yang luas begitu. Kemudian apa? Semua mata tertuju kepada wajah baginda Nabi Muhammad. Sampai sahabat mengatakan, bulan purnama pun cemburu dengan keindahan wajahmu ya Rasulullah, karena wajahmu lebih indah darinya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sehingga saudara, rugi siapapun orang yang mereka tidak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Celaka siapapun yang tidak diizinkan oleh Allah dapat berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Sehingga diceritakan bahwasannya Sayyidatuna Aisyah ketika menjahit, maka jatuh jarumnya di kegelapan malam, akhirnya hilang daripada pencahayaan karena ditiup angin, kemudian akhirnya tidak bisa mencari jarum yang terjatuh. Masuk baginda Nabi Muhammad, ruangan yang gelap gulita akhirnya terang benerang, sehingga dengan mudahnya Siti Aisyah mengambil daripada jarum yang terjatuh. Maka Siti Aisyah mengatakan, sungguh indah wajahmu ya Rasulullah, beruntung siapapun yang dapat memandang wajahmu. Nabi mengatakan, iya wahai Aisyah, beruntung bagi setiap umatku yang diberikan izin oleh Allah bisa memandang wajahku, namun celaka bagi siapapun yang mereka tak mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk memandang wajahku. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang-orang rugi itu? Apakah ada orang-orang celaka itu? Mereka nggak bisa melihat keindahan wajahmu. Nabi bilang ada. Siapa mereka? Mereka yang di masa hidupnya mendengarkan namaku disebut dalam dirinya, tapi mereka tidak mau berselawat kepadaku. Sehingga mereka orang-orang yang rugi, yang tidak akan diizinkan oleh Allah dapat menyaksikan dan menikmati keindahan wajahku nanti di yaumil qiyamah. Maka keluarlah hadis al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang mendengar namaku disebut namun mereka tidak mau berselawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Ya ayol ikhwan rahimakumullah, lihat, jangan lagi uang dikeluarkan, suara saja dia tidak mau keluarkan, maka orang ini pelit luar biasa. Mereka tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Namun mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan suara untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, besok Nabi Muhammad akan cari kita untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi Muhammad sungguh luar biasa, sehingga diceritakan dan juga ada makalah yang mengatakan bila mana pepohonan menjadi pena, lautan menjadi tinta, dan setiap daun-daun akan menjadi kertasnya, maka semua akan habis untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad. Semua akan habis, pohon akan habis, lautan semua salam dunia akan habis, tapi kemuliaan baginda Nabi Muhammad belum habis untuk ditulis dan diceritakan. Begitu besarnya baginda Nabi Muhammad, masa hidupnya, masa wafatnya, bahkan masa kebangkitannya, semuanya memiliki keindahan yang luar biasa, memiliki keunggulan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa, yang memancarkan rasa cinta kepada umatnya tiada tara. Namun begitulah keindahan baginda Nabi Muhammad dalam segi akhlaknya yang mulia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, beliau mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup mati saya membawa penyelamatan buat kalian. Misi penyelamatan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad bukan hanya di masa hidupnya saja, tapi di masa wafatnya pun beliau senantiasa masih menjalankan misi penyelamatan untuk umat-umat Sayyiduna Muhammad. Masa hidup, kalau misalnya misi penyelamatan di masa hidup masuk akal, saudara. Oh iya, masa hidup berjuang, masa hidup berkorban, iya bisa nyata. Tapi kalau sudah meninggal masih ada menjalankan misi penyelamatan, ini kalau bukan Nabi Muhammad gak ada yang bisa, saudara sekalian. Bagaimana misi-misi penyelamatan Nabi Muhammad? Bukan hanya di masa hidupnya saja, sampai di sakaratul maut Nabi Muhammad masih memikirkan keselamatan umatnya, saudara sekalian. Datang malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad, sehingga di dalam kitab al-arwah, kitab ar-ruh, dikatakan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, rasa sakit sakaratul maut seperti ditusuk dengan 1000 pedang dan dikuliti hidup-hidup. Begitu sakit yang luar biasa, sampai Nabi Muhammad saja mendapati rasa sakit yang luar biasa di dalam kehidupannya, sampai beliau sendiri begitu menahan rasa sakit yang sangat dalam, sampai beliau merintih ketika di sakaratul maut, sampai beliau tanya, wahai Israel, apa ini tidak bisa lebih lembut lagi kau dalam mencabut nyawaku? Maka malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah,
saya tidak pernah melakukan satu tugas dari Allah untuk mencabut satu arwah melainkan dengan cara yang lebih lembut, kecuali ini adalah cara yang paling lembut. Saya berhati-hati di dalam mencabutnya. Begitu luar biasa rasa sakit sakaratul maut. Nabi tanya, kalau gitu bagaimana rasa sakit sakaratul maut umat saya? Umatmu lebih parah dari ini ya Rasulullah. Lebih-lebih yang banyak dosa, mereka akan merasakan rasa sakit yang begitu dalam ya Rasulullah. Nabi langsung angkat tangannya, saudara. Keadaan menahan rasa sakit, tapi beliau masih memikirkan umat baginda Nabi Muhammad. Dia angkat tangannya, dia doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma tsaqil alayya sakaratul maut ummati wa khaffif alaihim. Ya Allah, beratkan, bebankan rasa sakit sakaratul maut umatku terhadap diriku, dan ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku. Begitulah misi penyelamatan baginda Nabi Muhammad. Gak sampai di sana, Nabi bilang, saya bakal tunggu umat saya di mana? Di Haud. Kalau tidak bisa menemukan saya di Haud, cari saya di Mizan, saya akan tunggu. Kalau tidak ada, saya akan tunggu di Sirat. Nabi buka posko-posko untuk menyelamatkan umat, saudara sekalian. Nabi tahu nanti di Mizan banyak orang-orang yang enggak selamat. Nanti di Sirat banyak orang-orang yang enggak selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan diri menunggu kita di dalam Haud, di dalam Mizan dan juga di dalam Sirat. Begitulah misi penyelamatan baginda Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya di masa-masa itu saja. Sampai saat ini pun Nabi Muhammad masih menjalankan misinya menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad. Sehingga ada yang dikatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Kamis, ada yang mengatakan hari Jumat, Allah menciptakan beberapa malaikat yang tugasnya memberikan laporan kepada baginda Nabi Muhammad. Setiap seminggu sekali, sepekan sekali, usbu'iyah, mingguan, nanti datang itu malaikat dan mengatakan dan menyodorkan laporan, ya Rasulullah, ini amalan perbuatan umatmu dalam satu minggu. Nabi dapati. Nabi baca satu demi satu, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, semua dibaca oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, idza wajadtu khairan, kalau saya dapati dalam satu minggu itu umatku dalam keadaan baik, fahamidullah, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu ghairuh, kalau saya dapati ternyata umatku dalam keadaan buruk di minggu-minggu itu, fastaghfirtu lakum, maka aku mohon ampun kepada Allah buat kalian umatku. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Begitu agung Sayyiduna Muhammad, begitu mulia Sayyiduna Muhammad, begitu istimewa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada tempat dan ruangan dalam hati kita untuk siapapun yang kita idolakan dalam diri kita, kecuali hanya ada satu sosok, yaitu baginda Nabi Muhammad. Jangan kecewakan Sayyiduna Muhammad. Jangan jauh dari Nabi Muhammad, jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang umat akhir zaman mereka meminta syafaat kepada Nabi, tapi hatinya banyak melupakan Nabi Muhammad. Mereka lebih cinta kepada artis-artis kafir, mereka lebih mengenal kepada artis-artis kafir, sampai lupa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mati-matian nyelamatin kita, namun dia lupakan. Tapi yang enggak kenal kita, yang enggak seagama dengan kita, enggak seiman dengan kita ngefans sama mereka, mengidolakan mereka. Artis Korea ditaruh di dalam hati, Nabi Muhammad dilupakan dari diri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo tata diri kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. Tata hati kita untuk tambah dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat mencintai Sayyiduna Muhammad. Semua dikorbankan untuk baginda Nabi Muhammad. Semua diberikan untuk Sayyiduna Muhammad. Bukan hanya hartanya, bukan hanya daripada dirinya saja. Semuanya, hartanya, jiwanya, raganya, nyawanya, bahkan keluarganya semua diberikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saudara, datang anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dahulu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam, anaknya belum masuk Islam, sampai terjadi satu peperangan yang mana anaknya di pihak musuh, Sayyidina Abu Bakar ada di pihak baginda Nabi Muhammad. Datang satu anaknya, ketika anaknya sudah masuk Islam, nostalgia bersama ayahnya. Wahai ayahku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketahuilah, apakah kau kenal, apakah kau ingat, apakah kau masih bisa mengenang ketika dahulu kita ada dalam satu pertempuran, namun engkau ada di pihak Nabi Muhammad dan saya ada di pihak musuh. Saya ada di pihak orang-orang kafir Quraisy. Apakah kau tahu dengan kejadian itu? Ya, saya tahu dengan kejadian itu.
Ketahuilah wahai ayahku, begitu besar cintaku kepadamu, begitu luar biasa cintaku kepadamu, sampai dalam peperangan itu aku selalu menghindari daripada dirimu. Saya enggak mau ngelihat dirimu di medan tempur. Kenapa? Karena saya khawatir saya nanti terpicu untuk membunuhmu wahai ayah, sehingga saya selalu menghindar daripada orang-orang yang ada di dekatmu. Saya selalu menghindar dari bayang-bayangmu. Saya selalu menghindar daripada sosokmu. Saking cintanya saya terhadap dirimu wahai ayah. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq yang terkenal bijaknya, terkenal lembutnya, terkenal dewasanya, terkenal baiknya? Beliau mengatakan, wahai anakku, wahai putraku, andai saja di kala itu, dalam peristiwa itu, dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu, saya dapati dirimu, maka saya akan bunuh. Kenapa? Karena aku lebih mementingkan baginda Nabi Muhammad. Saya enggak peduli sama keluarga saya. Kalau keluarga saya sudah memusuhi Nabi Muhammad, maka mereka menjadi musuhku. Begitulah kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil dan sukses mendidik daripada para sahabatnya. Mereka adalah anak didik baginda Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dengan luar biasa. Sahabat Abu Bakar Siddiq dalam peperangan, beliau membawa seluruh daripada kekayaannya kepada Nabi Muhammad. Sampai ditanya sama Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan hal yang lebih mulia daripada harta ini semua. Apa itu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan buat keluargaku. Begitulah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Belum lagi ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang masih berstatus budak, kemudian ketahuan masuk Islam oleh tuannya. Kemudian oleh tuannya dikatakan, kamu kalau tidak tinggalkan Nabi Muhammad, saya cungkil matamu. Maka kata ini si budak, wahai tuan, jangan satu kau cungkil, dua-duanya kau cungkil biar aku buta. Aku tidak akan meninggalkan baginda Nabi Muhammad. Ternyata bukan gertak sambal, saudara. Betul itu terjadi. Kedua matanya dicungkil dan juga dipaksa untuk melepasnya, saudara. Akhirnya kedua bola matanya dikasih di dalam tangannya. Ini orang berlari menuju rumah baginda Nabi Muhammad. Karena sering ke rumah Nabi Muhammad, dia hafal. Dengan bersusah payah, dengan upaya yang luar biasa, sampailah ke rumah baginda Nabi Muhammad. Rasulullah sedang dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian ini sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi, tolong bantu saya, keluarkan mukjizatmu. Mata saya buta, saya pengen ngelihat. Apa kata Nabi? Isbir walakal jannah. Kamu sabar, kamu dapat sorga. Apa kata ini sahabat? Saya nggak butuh sorga, saya pengen ngelihat ini sekarang. Isbir walakal jannah. Sampai 3 kali Nabi menolak. Tetap ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen ngelihat, saya nggak butuh sorga. Maka diobati oleh Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, ini orang akhirnya bisa ngelihat. Para sahabat yang lain mengatakan, kamu celaka, kamu rugi, kamu dijanjikan sorga malah kamu tolak, kamu hanya ingin bisa melihat. Apa kata ini sahabat? Para sahabat, bukan aku ingin melihat keindahan dunia, bukan aku ini ingin melihat anak dan istriku saja. Enggak, saya ingin melihat karena saya enggak sanggup satu hari tanpa memandang wajah Nabi Muhammad. Ternyata ketika Rasulullah tiada, betul ucapan itu dipegang erat sama dia. Rasul meninggal, dia datang ke Sahra, dia berdoa, ya Rabb, dahulu ketika kekasihku dan kekasihmu masih hidup, aku pernah mengalami yang namanya kebutaan dan aku berharap dan aku meminta dengan paksa untuk supaya aku bisa melihat. Sehingga akhirnya saat ini, sekarang kekasihku sudah tidak ada, maka aku tidak butuh lagi penglihatan, jadikan aku buta selama-lamanya. Maka seketika itu diambil penglihatannya oleh Allah, dia buta sampai dia meninggal dunia. Lihat bagaimana kecintaan seorang sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Kecintaan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi tidur baginda Nabi Muhammad pada rumahnya sudah dikepung. Pedang sudah diangkat oleh musuh, siap untuk ditusuk, saudara. Sayyidina Ali tahu nyawanya sebagai ancaman, nyawanya terancam, tapi tetap Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad. Dia jalani dengan sepenuh hati ikhlas. Begitulah kecintaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Belum lagi kecintaan yang lain para sahabat baginda Nabi Muhammad. Belum lagi saudara, kecintaan salah seorang sahabat Nabi Muhammad dari kalangan wanita, namanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab punya suami namanya Zaid bin Asim. Dari keduanya punya putra, yang satu usia 15 tahun, yang satu usia 13 tahun. Datang seruan jihad. Nusaybah bangunin suami, ayo bangun, ada jihad nih, ayo bangun ikut. Maka bersiaplah si suami. Diberikan pedang oleh Nusaybah. Dia pesan, suamiku, ini pedang bawa ke medan tempur. Jangan kembali kecuali kau dapat kemenangan berjuang bersama Nabi Muhammad.
Jalan ini suami. Ternyata suaminya gugur di medan tempur mendapatkan syahid. Datang utusan, Nusaibah, suamimu wafat. Suamimu meninggal. Beliau angkat tangannya mengatakan alhamdulillah sambil tumpah air matanya. Ditanya oleh anaknya, kenapa wahai ibu kau mengucapkan hamdalah tapi kau meneteskan air mata? Maka beliau mengatakan, hamdalah, ini adalah bentuk syukurku kepada Allah karena Allah anugerahkan suamiku menjadi syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kemenangan bagi kami. Air mata ini tumpah karena aku bingung dengan cara apa lagi untuk bantu perjuangan baginda Nabi Muhammad. Anaknya bilang, bu, masih punya saya, utus saya ke medan tempur. Maka anaknya pun diutus ke medan tempur. Gak lama anaknya juga syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kabar anakmu wafat wahai Nusaibah. Bingung Nusaibah. Anaknya yang kecil akhirnya mengajukan diri. Umur 13 tahun. Bilang, bu, kirim saya ke medan tempur. Kirim saya berjuang bersama Nabi. Apa kata Nusaibah? Jangan sekarang, kamu masih kecil. Usiamu 13 tahun. Nanti satu waktu ada waktunya kau untuk berjuang bersama Nabi Muhammad. Jangan sekarang. Apa kata sang anak? Bu, ayahku Zaid bin Asim seorang pejuang. Kakakku tewas di medan juang. Maka jangan halangi aku untuk menjadi pejuang seperti ayahku dan kakakku. Berangkat ini anak ke medan tempur. Diridhoi oleh Nusaibah binti Ka'ab. Semuanya berjuang di tangan anaknya yang usia 13 tahun. Puluhan musuh tewas di tangan anaknya, saudara. Luar biasa. Habis semua. Datang daripada mursil utusan, anakmu semua sudah meninggal. Suamimu wafat. Apa kata Nusaibah? Sekarang saya pengen tanya, boleh nggak perempuan ikut berjuang dalam medan tempur? Nggak dijawab oleh ini sahabat. Nusaibah persiapkan diri, dibawa obat-obatan, dibawa pedangnya, dibawa busurnya, dibawa anak panahnya, dia berangkat ke medan juang. Sampai di medan juang, ternyata dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan senyuman, mengatakan, memaknanya adalah apa? Yakni bermaksud memberikan keridhaan dan juga restu kepada Nusaibah binti Ka'ab. Dalam perjuangan enggak harus laki-laki, ya ikhwan rahimakumullah. Dalam perjuangan laki perempuan boleh ikut dalam perjuangan karena perjuangan milik umat Islam. Semasa dia beriman kepada Allah dan Rasul, siapapun punya hak ikut dalam perjuangan bersama Allah dan Rasulnya, saudara. Ini baru luar biasa. Ini baru istri soleha. Suami pengen berjuang didukung. Kalau istri zaman sekarang luar biasa. Suaminya pengen berjuang dihambat. Bang, jangan dah. Ntar ujung-ujungnya ditangkep. Jangan udah, di rumah aja. Diam-diam di sini dah. Dihambat suaminya ingin ikut dalam perjuangan, saudara. Akhirnya apa? Ketika suami tidak didukung dalam kebaikan, gak didukung dalam ketaatan, maka setan akhirnya merusak hatinya itu karena gak dapat dukungan. Dirusak, akhirnya itu suami melakukan kemaksiatan. Percaya, saudara. Jadi kalau misalnya orang gak dapat dukungan dalam ketaatan, pasti nanti bakal salah jalan. Maka kalau misalnya ada yang namanya dalam kebaikan dan ketaatan, dukung siapapun itu, sehingga dukungan kita insya Allah akan berbuah menjadi keistiqomahan dalam perjuangan, saudara. Lalu kemudian Nusaibah ini ikut dalam perjuangan. Ternyata dalam catatan perjuangan Nusaibah binti Ka'ab seorang wanita, dia mengikuti beberapa peperangan. Perang Uhud dia ikut, perang Khaybar dia ikut, perang Yamamah dia ikut, perang Hunain dia ikut. Beberapa peperangan penting dalam Islam ternyata Nusaibah ikut turut serta andil di dalamnya, saudara. Dalam perang Uhud, Nusaibah mendapati 11 luka serius dalam tubuhnya. Yang paling parah di punggung, itu diobati selama 1 tahun Nusaibah, saudara. Masya Allah, begitu luar biasa. Sampai dalam perang Yamamah beliau mendapati 13 luka serius dalam tubuhnya. Dan juga mendapatkan syahid dalam perang tersebut. Sampai-sampai ketika beliau memainkan pedang dengan tangan kanannya ditebas sampai putus, saudara. Gak sampai di sana, Nusaibah mengambil pedang dengan tangan kirinya. Dia teruskan perjuangan, saudara. Sampai akhirnya beliau mendapatkan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Suami syahid, putra-putranya syahid. Nusaibahnya juga ikut menjadi syahid, sehingga beliau sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang begitu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka harapan kita mudah-mudahan semangat para sahabat bisa kita adopsi dalam diri kita. Mudah-mudahan semangatnya para mereka orang-orang soleh bisa kita adopsi dalam diri kita. Sehingga semangat ini akan menjadikan istiqamah kita berjuang bersama para ulama-ulama kita. Karena perjuangan Nabi Muhammad, perjuangan umat Islam
itu nggak akan pernah habis sampai hari kiamat, saudara. Pasti banyak nanti orang-orang jahil yang akan timbul, saudara sekalian, untuk menghancurkan daripada syariat Nabi Muhammad. Maka tugas kita untuk menjaga syariat baginda Nabi Muhammad. Tugas kita untuk menunjukkan bagaimana keistiqomahan kita dan rasa peduli yang tinggi kepada syariat baginda Nabi Muhammad. Betul, Islam nggak perlu dibela karena Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat gak butuh dibela karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib membela Islam, wajib membela syariat untuk menunjukkan kita ada di posisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita buktikan, saudara-saudara sekalian. Buktinya ada di mana diri kita? Di kalangan orang-orang yang benci Islam atau yang cinta Islam. Sehingga dengan perjuangan ini turut serta membela, maka itu menjadi bukti bahwa kita ada di posisi yang di mana. Sehingga Buya Hamka mengatakan apa? Beliau mengatakan, bila mana agamamu dilecehkan, kamu tidak berjuang, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Maka ini menunjukkan bahwasannya perjuangan sampai tetes darah penghabisan, saudara sekalian. Ya ikhwan rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, ayo istiqomah dalam perjuangan. Jangan biarkan para ulama kita berjuang dengan sendiri. Jangan. Walaupun mereka sebetulnya nggak butuhin kita. Ya, nggak butuhin kita. Tetapi kita yang butuh dengan para ulama, berjuang bersama para ulama. Kenapa? Para ulama cukup tawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah cukup bagi para ulama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita butuh dengan para ulama. Jangan biarkan mereka seorang diri berjuang. Jangan biarkan mereka seorang diri berjalan. Maka kita dampingi para ulama kita, berjuang bersama para ulama kita, sehingga kecintaan ini akan bermuara dalam kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan kecintaan ini akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah rasa cinta yang dalam yang dimiliki oleh para sahabat yang harus kita teruskan dalam diri kita, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dalam permasalahan Maulid ini bisa menimbulkan lagi gairah cinta kita kepada Nabi Muhammad, kerinduan kita kepada Sayyiduna Muhammad, perhatian kita kepada syariat Sayyiduna Muhammad, sehingga insyaallah kita ada di dalam jalannya orang-orang saleh yang berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan Habib Rizik mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur, saudara. Dijaga oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan. Kita doakan Habib Hanif, kita doakan Habib Bahar, kita doakan para aktivis yang lainnya yang berjuang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih sebaik-baik penjagaan untuk mereka, saudara. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala cepat membebaskan mereka bisa kumpul bersama kita dan juga mengomandokan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan orang-orang yang zalim bakal dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang berjuang akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dihidupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita wafat mengucapkan la ilaha illallah dan kita meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita dikumpulkan bersama ahli la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada keluarga baginda Nabi Muhammad akan berbalas cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita semua mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat buat saya pribadi dan antum semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.